kita bahas tasawuf, mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, inna nufusakum al-aziza la tasluhu lil haqqi ta'ala illa batadhir binahwi hadhil mihan. Fatuslihu nufusukum bihadhi ma la tasluhu bina fil ibadah. Fa idza aradtum at-tariqa fa'alakum hadhil umur allati tuqimukum maqama sharihal ubudiyah. Li anna nufusakum azizatun su'bah. Qad i'tadat al-ulu wa rifa ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Nasihat seorang ulama sufi. Wahai anakku, sesungguhnya nafsumu itu sangat angkuh. Nah, nafsu kita angkuh, ya kan? Nggak mau kalah, nggak mau kalah. Ketika ada pertentangan, pasti dia akan merasa dirinya yang benar. Jadi nafsu kita ini angkuh. Dan seseorang yang ketika mendapatkan nafsunya angkuh, ini harus hati-hati, menandakan hatinya keras. Kalau hati seseorang keras, ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau hati keras ini, jelasnya hati tersebut berpenyakit. Kalau hati tersebut berpenyakit, maka solusinya ikut zikir thariqah. Ya, ini zikir ini, apalagi zikir thariqah, ini fungsinya laksana sabun. Sabun fungsinya apa? Untuk membersihkan kotoran, baju-baju kotoran di sabun. Sedangkan zikir fungsinya untuk membersihkan kotoran juga, cuma kotoran hati. Ini bahaya. Minta maaf, terutama orang punya pangkat. Ini ngeri biasanya. Apalagi orang yang merasa. Ya, bukan orang punya ilmu, yang orang merasa punya ilmu. Hakikatnya kita nggak punya ilmu. Kita hakikatnya nggak punya apa-apa. Harta benda nggak punya, pangkat nggak punya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya merasa punya, ya, merasa punya ilmu, ini bahaya. Sebab kata Nabi, afatul ilmi al-khuyala. Kata Nabi, bahayanya orang yang merasa punya ilmu itu sombong. Kalau sudah kita, dalam hati kita ada sifat sombong, nggak ada hubungannya dengan kita iblis. Nggak ada hubungannya dengan iblis. Orang yang dalam hatinya terbentuk sifat sombong, ya, ini biasanya susah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa iblis itu dosanya atau maksiatnya sombong. Sombong dari hati. Iblis merasa lebih alim dari Adam, Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, sebab dia merasa lebih pintar atau lebih bagus dari Nabi Adam, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya luar biasa, iblis luar biasa, ibadahnya berjuta-juta tahun. Sampai punya julukan di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, punya julukan masing-masing. Berjuta-juta tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis ini dalam hatinya merasa lebih baik daripada Nabi Adam, merasa lebih alim daripada Nabi Adam, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengambil haknya Allah Subhanahu taala. Yang alim itu cuma Allah Subhanahu wa taala, yang punya ilmu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Hambanya nggak punya apa-apa. Hambanya lemah, hambanya nggak punya apa-apa. Gerak ini pun geraknya milik Allah Subhanahu wa taala, nggak punya apa-apa. Ketika iblis merasa alim, merasa lebih baik, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi Musa bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusannya, dan engkau
diberi kemuliaan oleh Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Wahai Musa, tolong katakan aku ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen taubat dari sifat sombongnya, karena pernah merasa lebih bagus daripada Nabi Adam. Sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah disampaikan sama Allah, wahai Musa, kata Allah, aku terima tobatnya, cuma dengan satu syarat. Suruh iblis untuk datang ke kuburannya Nabi Adam. Disampaikan oleh Nabi Musa. Ketika mendengar apa? Ke kuburan Nabi Adam, hidupnya sudah nggak mau, apalagi mati, wahai Adam, wahai Musa. Waktu hidup aja nggak mau, apalagi mati. Nah, ini sifat sombong ini. Simbang sombong ini termasuk watak. Watak ini biasanya nggak bisa hilang. Watak ini susah untuk dihilangkan. Makanya kita banyak-banyak zikir dan berusaha untuk selalu mengingat bahwa sendiri kita nggak ada apa-apanya. Kita ini hina. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini nggak ada sebetulnya. Fana. Makanya mutu qabla antamu tuh, matikan dirimu sebelum kau mati. Kan gitu. Yakni jangan beranggapan kita punya apa-apa.